Halo saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Evangelis Anugerah Nduru. Salam sejahtera dan Maranatha. Dan di video ini saya masih melanjutkan video tentang bahasa roh ya, yang bertema apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini. Nah, ya. Jadi ini part 2-nya. Jadi semoga di part 2 ini juga memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk saudara-saudara yang menyaksikannya. Silakan saksikan sampai selesai. Terima kasih. Di kitab Mazmur ya, ada suatu hal yang sempurna di kitab Mazmur selain pribadi Tuhan sebenarnya. Kita bisa lihat di Mazmur pasal 19 ya, ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayatnya yang ke-8, saya akan baca. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Di Mazmur pasal 19 ayat 8 di sini dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat itu sendiri artinya kan hukum ya, atau firman Tuhan, firman yang dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sempurna. Nah, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi selain pribadi Tuhan yang sempurna, firman-Nya juga sempurna. Jadi ada ternyata satu hal yang sempurna selain pribadi Tuhan itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita kembali di 1 Korintus pasal 13, sebenarnya secara konteks dari ayat ini, dan kita tafsirkan secara literal, maka kata yang sempurna ini di kitab 1 Korintus pasal 13 ini, sebenarnya tadi ya, saya sudah bilang bahwa tidak bisa mengacu kepada Tuhan Yesus berdasarkan kata yang sempurna itu sendiri, yaitu teleos, dan berdasarkan kesimpulan dari konteks ini, yaitu ayat 13-nya. Ketika yang sempurna itu tiba, kita masih beriman dan masih berharap. Ini tidak bisa mengacu kepada Tuhan Yesus, tetapi bisa kita katakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Secara literal sendiri, kita katakan ini firman Allah. Kenapa? Karena begini, kata yang sempurna itu sendiri atau teleos mengacu kepada firman Allah yang sedang berproses menuju kepada kesempurnaan. Dan 1 Korintus pasal 13 ya, di ayat 13 tadi, kalau yang sempurna tiba, maka masih ada iman dan masih ada apa? Pengharapan. Tidak mungkin Tuhan Yesus. Tetapi ini sebenarnya adalah Alkitab, firman Tuhan yang sudah selesai. Kalau firman Tuhan, maka ya tentu saja kita masih beriman dan kita masih berharap karena kita masih di dunia ini. Jadi saya mau bilang bahwa secara literal di kata sempurna dan kesimpulan dari konteks ayat ini mengacu kepada firman Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus, itu nggak mungkin. Sekarang penafsiran secara historikal. Secara sejarah kita bisa lihat bahwa bahasa roh ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Yesaya pasal 28 ayat 11 tadi, yaitu Tuhan memakai bangsa lain untuk berbicara kepada bangsa-bangsa ini dengan logat ganjil dan bahasa-bahasa asing. Dan di Kisah Para Rasul kita tahu akhirnya bahwa bahasa yang dimaksud oleh Tuhan adalah bahasa-bahasa lain, ya bahasa-bahasa yang ada di dunia ini tentunya. Dan kemudian di 1 Korintus pasal 14 juga di ayat 21 sangat jelas bahwa itu bahasa-bahasa lain. Dan terjadinya fenomena ini pertama kali di Yerusalem oleh para rasul itu. Dan kemudian berlanjut ke Yudea dan Efesus. Ya. Di Samaria tidak terjadi karena tidak ada orang Yahudi tentunya. Dan kemudian sampailah kepada jemaat mula-mula. Bahkan di jemaat Korintus ada yang berbahasa roh, berbahasa lidah ya. Nah, itu secara historisnya bahwa bahasa lidah ini atau bahasa yang diberikan oleh roh ini itu sudah dinubuatkan
untuk meyakinkan orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang Israel, bahwa kasih karunia itu atau kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk menebus manusia dari dosa. Dan lewat bahasa lain ini, Tuhan mau menyatakan kuasanya lewat itu juga. Karena bahasa roh itu adalah tanda. Dan secara historikal juga kita tahu bahwa Tuhan memberikan tanda-tanda kepada rasul-rasul dan murid-muridnya untuk meneguhkan firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bahasa roh adalah salah satu tanda. Tujuan bahasa roh diberikan oleh Tuhan untuk meneguhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan belum ada secara tertulis waktu itu, maka semua tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu diberikan untuk menguatkan pernyataan Injil tentang Injil dan pemberitaan-pemberitaan rasul-rasul. Setelah semuanya ditulis dan sudah ada pegangan jemaat umat Tuhan, maka sudah selesai penulisan itu. Terakhir ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes tahun 98, kurang lebih 98 sampai 100, tahun 100. Sudah selesai penulisan firman Tuhan dan sudah ada di tangan masing-masing jemaat. Berarti sudah ada dasarnya. Dan tentang Injil tidak perlu diragukan lagi, karena sudah ada buktinya lewat tulisan dan kisah para rasul. Dengan demikian, firman Tuhan sudah selesai ditulis. Firman yang berbicara tentang kasih karunia Allah sudah selesai ditulis. Secara gramatikal ini tata bahasa. Bisa kita lihat berdasarkan penafsiran secara gramatikal, secara grammar. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, kata yang sempurna ini secara bahasa aslinya. Bahwa kata yang sempurna di dalam Alkitab ini, yang dicatat di 1 Korintus pasal 13 ayat 10 ini, dalam bahasa Yunaninya adalah toteleion. Untuk memahami kata toteleion ini, maksudnya apa? Kita harus pahami dulu peraturan bahasa Yunani. Bahasa Yunani memiliki 3 macam gender. Jadi ada gender istilah maskulin, ini yang mengacu kepada laki-laki biasanya. Ada gender feminin, ini yang mengacu kepada perempuan biasanya. Kemudian ada gender netral. Biasanya ini mengacu kepada sesuatu hal atau misalkan barang atau benda mati. Jadi maskulin, feminin, netral. Oke, kalau dia maskulin, maka dia punya artikel di kata bendanya itu, dia pakai kata ho. Ho. Jadi ho itu nominatifnya. Kalau misalkan dia subjek, jadi pakai artikel ho, berarti itu mengacu kepada maskulin. Dia sedang berbicara orang, laki-laki gitu. Kemudian kalau feminin, gender feminin, dia akan punya artikel he. He. Jadi he itu berarti dia sedang membicarakan atau dia sedang mengatakan perempuan di situ, maksudnya yang mengacu kepada perempuan. Dan kemudian netral itu dia pakai kata to. To ya, jadi to ini mengacu kepada sesuatu hal, itu misalkan barang dan sebagainya. Dan kata yang sempurna di ayat ini itu kata yang sempurna di ayat ini ditulis sebagai to teleion. Okay? Bukan teleios, bukan hoteleios, tapi to teleion. Secara gender di dalam bahasa Yunani saja, kata yang sempurna ini bukan laki-laki, bukan perempuan, tetapi ini suatu hal yang sempurna, barang begitu. Ini nggak mungkin mengacu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memiliki gender maskulin. Nggak mungkin, karena kata Yesus sendiri, bahasa Yunani itu Yesus, jadi dia pakai ho, Yesus. Nggak bisa to, nggak bisa.
Jadi ini tidak bisa mengacu kepada maskulin, yaitu Tuhan Yesus nggak bisa. Karena kata bahasa Yunani sendiri dia memakai gender netral. Dan kita bisa bilang bahwa to telion ini atau yang sempurna ini adalah sesuatu yang sempurna, yang bukan maskulin dan bukan feminin. Yaitu apa? Ya sesuatu hal yang bisa kita katakan barang, suatu barang. Ya ini firman Tuhan Alkitab, tulisan suci. Nah ini netral, tulisan suci, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan maskulin, bukan feminin. Nah ini firman Tuhan. Ini berdasarkan grammarnya, tata bahasanya, secara bahasa aslinya juga kita bisa lihat bahwa ini mengacu kepada firman Tuhan. Makanya lagi-lagi di 1 Korintus 13 ayat 13-nya. Ya, kalau yang sempurna itu tiba, kalau to telion itu sudah tiba, maka masih ada iman dan pengharapan. Ya, itu di bumi. Di bumilah manusia masih berharap dan masih beriman. Nah, ketika kita masih hidup di dunia ini, yang sempurna itu sudah ada di tangan kita dan kita masih beriman. Ini yang sempurna. Ini to telion, maksudnya ini satu hal yang sempurna, yaitu tulisan-tulisan suci. Dan hanya Alkitab, tulisan-tulisan suci yang melalui proses untuk menjadi selesai, untuk menjadi sempurna. Ketika rasul-rasul memberitakan Injil secara lisan, memberitakan firman Tuhan secara lisan, ini perlu karunia dulu, perlu bahasa roh juga untuk meneguhkan semua kata-kata mereka. Dan setelah tiba waktunya, semua sudah ditulis. Maka semua yang sifatnya karunia-karunia yang ada hubungannya dengan penyataan Allah, maka itu sebenarnya lenyap, selesai. Dan kalau firman Tuhan sudah selesai ditulis, kita masih beriman, masih berharap. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah yang sempurna itu? Yang sempurna itu yang dimaksud di 1 Korintus pasal 13 ini adalah firman Allah yang ditulis dan yang sudah firman Allah yang sudah selesai ditulis oleh rasul-rasul. Kapan firman Allah selesai ditulis oleh rasul-rasul? Waktunya kapan? Waktunya adalah, lihat saja, rasul terakhir siapa? Yohanes. Berarti tulisan Yohanes adalah patokan selesainya penulisan firman Allah, karena dia adalah rasul terakhir. Setelah dia sudah tiada, tulisan-tulisan para rasul dan tulisan-tulisan yang didukung oleh para rasul itu menjadi firman Allah dan dibacakan di dalam jemaat. Saling dibacakan. Orang Filipi mengirim suratnya kepada orang Kolose. Orang Kolose juga demikian. Sehingga setelah saling kirim-mengirim, ya, akhirnya semua jemaat memiliki firman Allah, yaitu tulisan para rasul dan tulisan-tulisan yang didukung oleh para rasul. Setelah para rasul sudah tiada, berarti sudah tidak ada lagi tulisan para rasul, bahkan tulisan yang didukung oleh para rasul tidak bisa lagi, tidak ada lagi. Maka sebenarnya itu sudah selesai, dan jemaat memiliki fondasi iman tentang kasih karunia Allah, yaitu perjanjian baru, dan sudah selesai. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jika firman Allah sudah selesai ditulis, maka karunia berbahasa roh sebenarnya sudah tiada lagi. Dan Tuhan tidak perlu kasih lagi, karena Tuhan tidak kasih lagi firman-Nya untuk diteguhkan lagi, karena sudah teguh oleh para rasul. Dan kapan firman itu selesai ditulis? Setelah Yohanes selesai menulis kitab Wahyu. Maka di Wahyu pasal 22 ayat terakhir, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Itu memang secara khusus di kitab Wahyu itu. Tetapi dengan kata lain juga, Yohanes mau berkata, jangan ditambah lagi tulisan saya ini sebagai rasul. Bisa juga kita katakan semua tulisan para rasul yang lain jangan ditambah dan jangan dikurang. Artinya sudah sempurna. Berarti kalau sudah sempurna, bahasa roh sudah berhenti secara sendirinya.
Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan akhir kata, saya Evangelis Anugrah mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam kasih Kristus, salam sejahtera, dan Maranatha.